Amanat konstitusional yang terdapat di dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan kami dari tim Program Kreativitas Mahasiswa Skim Penelitian Sosial Humaniora yang terdiri atas Taufik Hidayat, Nurul Inci Syahruddin, serta saya Siti Ajeng Putrana dengan didampingi oleh Ibu Dr. Andi Syawiyah Asapiddin SHMH dengan bangga mempersembahkan judul Dualisme Transendental dalam Masyarakat Hukum Adat Ilalang Embaya Suku Kajang. Sejatinya, Indonesia bukanlah berdasarkan keagamaan, melainkan ketuhanan, sehingga semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama, apapun agama atau kepercayaannya. Salah satu kepercayaan yang masih bertahan adalah kepercayaan Patuntung, yaitu kepercayaan yang dianut oleh masyarakat hukum adat Ilalang Embaya Suku Kajang yang terletak di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 192,7 km dari Kota Makassar. Di dalam masyarakat hukum adat Ilalang Embaya Suku Kajang ini terjadi dualisme transendental, yaitu dua paham atau dua keyakinan hubungan makhluk kepada Sang Pencipta. Dengan meyakini Islam sebagai agamanya, tapi di sisi lain menjalankan tata cara ibadah berdasarkan kepercayaan Patuntung yang bersumber dari Pasang Rekajang, yang mana berisi pesan, amanat, perintah, atau larangan yang bersifat memaksa dan mengikat penganutnya secara lisan. Adapun tujuan dari penelitian kami adalah untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam kedudukan konstitusionalnya penghayat kepercayaan dan dualisme transendental yang terjadi pada masyarakat hukum adat Ilalang Embaya Suku Kajang serta akibat hukumnya. Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya transformasi penelitian kami dari luring ke daring. Adapun metode yang kami gunakan bersifat studi pustaka, yaitu kami menelaah berbagai referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penghayat kepercayaan masyarakat hukum adat Ilalang Embaya Suku Kajang. Penyusunan naratif review kami menggunakan desain sistematik literatur review, di mana kami melakukan identifikasi, evaluasi, dan juga interpretasi terhadap semua hasil penelitian yang relevan dengan agama dan kepercayaan secara umum, serta dualisme transendental dalam masyarakat hukum adat Ilalang Embaya secara khusus. Tipe penelitian yang kami gunakan adalah sosiolegal, yakni merupakan penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisa normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum itu sendiri. Untuk pendekatan, kami menggunakan pendekatan perundang-undangan yang kemudian dikomparasikan dengan pendekatan meta agregasi. Pencarian literatur kami lakukan dengan menggunakan beberapa database elektronik, diantaranya Google Scholar, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang diakses melalui mkri.id. Kata kunci yang kami gunakan dalam pencarian literatur adalah sebanyak 5 kata kunci dengan total 220 literatur yang didapatkan. Dalam menentukan literatur yang relevan, kami terlebih dahulu menetapkan kriteria inklusi, diantaranya berupa skripsi, tesis ataupun disertasi, serta buku atau jurnal yang terbit mulai tahun 2015 hingga tahun 2020 dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris yang dapat diakses full text dan merupakan originalitas penelitian, bukan review penelitian. Berikut merupakan diagram alur review literatur kami. Dalam penyusunan naratif review, kami terlebih dahulu mengeksklusi literatur yang tidak sesuai dengan kriteria inklusi yang telah ditentukan. Kemudian, kami menganalisis untuk mendapatkan pokok-pokok materi muatan yang menjadi dasar penyusunan naratif review. Barulah kemudian disintesis dengan menggunakan metode naratif untuk mencapai sebuah kesimpulan. Adapun tahapan dalam penulisan naratif review adalah menyusun kerangka naratif review, penulisan awal atau drafting, penyuntingan atau editing, serta penulisan akhir atau final. Masuk kepada hasil dan pembahasan, kami melakukan dua pendekatan, yakni melihat kedudukan konstitusional
pengkait kepercayaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum tertinggi dan sumber pembentukan hukum dalam negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, kami melihat bentuk dualisme transendental yang terjadi hukum adat Ilalang Embaya Suku Kajang. Pertama, kedudukan konstitusional. Kami melakukan pendekatan dengan muatan yang terkandung dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Yang pertama, Pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di mana telah mengamanatkan negara untuk bebas menganut kepercayaannya, agama dan kepercayaannya. Kemudian diperkuat dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di mana mengakui adanya agama dan kepercayaan. Kemudian maksud asli atau original intent dari pembentukan Undang-Undang Dasar pada hakikatnya saat penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengakui penghayat kepercayaan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 9 garing PU angka Romawi 14 tahun 2016 yang telah mengamanatkan pengakuan penghayat kepercayaan dalam sistem hukum kita. Akan tetapi, amanat konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi ini belum dilaksanakan atau belum diimplementasikan dalam penataan administrasi kependudukan. Akibatnya, penghayat kepercayaan masih mengalami diskriminasi dalam administrasi kependudukannya. Kemudian bentuk dualisme transendental yang terjadi dalam masyarakat hukum adat Ilalang Embaya Suku Kajang. Yang pertama adalah bentuk wudu dan sholat. Dalam masyarakat Kajang juga dikenal wudu dan sholat. Akan tetapi bentuk wudu dan berdasarkan dan patuntung, bukan berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah yang menyebabkan dualisme transendental dalam masyarakat hukum adat Ilalang Embaya Suku Kajang. Dalam masyarakat Kajang dikenal konsep je'net tal sambayan tamat tapu. Artinya air wudhu yang tidak pernah batal dan sholat yang tidak pernah terputus. Kemudian ritual akad tere. Akad tere merupakan upacara peralihan akil balik, yakni dari anak-anak menuju dewasa dengan menyembelih 2 ekor ayam atau 4 ekor kerbau. Ritual akad tere juga merupakan acara adat yang paling lama dan paling ramai dilakukan hingga saat ini di Kajang. Adapun pelaksanaan upacaranya ditentukan oleh Amatoa selaku pemimpin adat masyarakat hukum adat Ilalang Embaya Suku Kajang. Selanjutnya nilai kepercayaan patuntung. Pada prinsipnya penghayat kepercayaan patuntung memiliki dasar yang menjadi nilai kepercayaan. Yakni yang pertama percaya kepada Tauri Arana atau pencipta, kedua percaya terhadap tanah hutan yang dianggap sebagai ibu, ketiga percaya kepada leluhur atau nenek moyang atau Tau Mariolo, keempat percaya terhadap pesan dari leluhur atau nenek moyang yang dijadikan sebagai pedoman oleh penghayat kepercayaan patuntung. Dalam hal ini merupakan pasang di Kajang. Terakhir, percaya bahwa ibadahnya adalah perbuatan atau perilaku dalam keseharian yang berpedoman pada pasang dan menjauhi apa yang ditabukan. Selain dari 5 nilai yang dipercayai, ibadah terbesar penghayat kepercayaan patuntung adalah taat kepada Amatoa sebagai pelaksana pasang di Kajang. Selanjutnya, masuk pada kematian, masyarakat hukum adat Ilalang Embaya Suku Kajang mengenal orientasi penguburan mengarah pada timur dan barat. Kemudian warna pakaian, hitam merupakan warna identitas masyarakat hukum adat Ilalang Embaya Suku Kajang sebagai bentuk kesakralan serta kehidupan. Kemudian, tunupan roli adalah upacara adat untuk menentukan kejujuran masyarakat hukum adat Ilalang Embaya menggunakan media linggis yang telah dibakar. Masuk kepada kesimpulan. Original intent atau pembentukan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada hakikatnya telah mengamanatkan perlindungan dan penegakan terhadap hak konstitusional bagi penghayat kepercayaan patuntung sama kedudukannya dengan penganut agama tanpa diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maka harus dilakukan penataan administrasi kependudukan dengan mengganti kolom agama menjadi kolom kepercayaan untuk kepercayaan patuntung pada khususnya dan seluruh kepercayaan yang berada di negara Indonesia. Tentunya hal ini membutuhkan koordinasi antar pemerintah daerah, Majelis Ulama Indonesia, Departemen Agama dalam melakukan penataan administrasi kependudukan. Mengapa hal ini harus dilakukan? Karena ini merupakan kewajiban dari negara untuk memberikan kepastian hukum kepada penghayat kepercayaan dan melindungi serta memberikan segala hak konstitusionalnya yang diatur dalam undang-undang.
Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya untuk nomor tim ke-16. Dan langsung saja kepada sesi tanya jawab. Oleh karena itu kepada Dewan Juri, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Urutan penanya mulai dari Pak Sultan, kemudian saya dan Prof. Filis. Ya, silakan Pak Sultan. Baik, terima kasih Prof. Heru. Kemudian teman-teman, adik-adik dari tim Taufik Hidayat yang juga sukses mencapai puncak dari kegiatan PKM, yakni Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Dari paparan yang sudah disampaikan, ada beberapa hal saya tahu lebih dalam terkait dengan topik ini. Yang pertama, saya membutuhkan penjelasan dari penjelasan Anda tadi sebenarnya sudah banyak sekali, tapi ini butuh penjelasan lanjutan. Apa sebenarnya persoalan mendasar yang menjadi topik penelitian ini? Persoalan mendasar yang menjadi topik dari penelitian kami adalah penghayat kepercayaan patuntung belum mendapatkan hak konstitusionalnya, utamanya dalam hal administrasi kependudukan. Hal ini merupakan amanat konstitusi dan amanat putusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, hal ini belum dilaksanakan dalam penataan administrasi kependudukan kita, karena penataan administrasi kependudukan merupakan pengakuan atau bentuk pengakuan, pengakuan oleh negara bahwa sistem kepercayaan itu diakui. Jadi yang jadi persoalan adalah kelompok masyarakat yang ada di sana di Kajang itu, ya masyarakat adat di sana itu tidak memperoleh haknya dalam hal administrasi kependudukan begitu, untuk dituliskan bahwa dia adalah penganut aliran kepercayaan. Itukah yang menjadi masalah di dalam penelitian ini? Iya Pak, seperti itu. Oke, jadi fokusnya di sana. Karena tadi dari uraian yang diberikan itu sampai masuk ke misalnya bentuk-bentuk aliran kepercayaan. Tadi ada tunupan roli, kemudian ada masalah pakaian dan seterusnya. Nah, itu apa hubungannya nanti dengan masalah tadi yang Anda kemukakan? Ya baik Pak, terkait dengan hubungannya dengan masalah yang telah kami kemukakan, itu terletak pada kami menyampaikan bentuk dualisme transendentalnya Pak. Apa yang membedakan mengapa mereka sebagai bukti bahwa mereka menghayati kepercayaan patuntung tetapi mengakui dirinya sebagai penganut agama Islam itu sendiri Pak. Oke, jadi ini masalah terpisah lagi, bukan terkait dengan administrasi kependudukannya tadi. Sama Pak, terkait dengan administrasi kependudukan, tapi berangkat dari penjelasan terkait dengan administrasi kependudukan, kami terlebih dahulu menjelaskan bentuk dualisme transendental yang ada pada masyarakat hukum adat Ilalang Embayan Suku Kajang, Pak. Oh, begitu. Jadi sebelum masuk pada persoalan utama, pemenuhan hak administrasi kependudukan tadi, pengantar itu sebagai penjelasan bahwa seperti inilah sistem dualisme kepercayaan yang ada di sana. Oke. Ya. Kemudian itu kan sebetulnya sudah ada dasar hukumnya. Jadi persoalannya hanya pada implementasinya sebetulnya. Bukankah begitu yang terjadi? Bahwa setiap penganut kepercayaan kan sebetulnya boleh saja menuliskan di dalam kartu tanda penduduk itu. Ya, hanya mereka yang ada di Kajang ini belum memenuhi itu. Ya, izin menjawab Pak, kami mengamini bahwa telah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang penghayat kepercayaan. Akan tetapi yang menjadi kelemahan dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membedakan atau menjadikan turunan bahwa kepercayaan itu merupakan turunan dari agama. Padahal agama dan kepercayaan masing-masing berdiri sendiri, Pak. Lalu persoalannya ke administrasi kependudukan tadi misalnya hak memperoleh di KTP itu apa nanti? Ya, jadi permasalahan sebenarnya seharusnya Mahkamah Konstitusi itu bersifat erga omnes, berlaku secara menyeluruh. Akan tetapi implementasi atau pelaksanaan putusan ini seharusnya ditindaklanjuti, harus ditindaklanjuti. Kemudian dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini juga belum diatur. Sementara dalam penataan administrasi kependudukan kita masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006, Junto Undang-Undang Nomor
tahun 2009 tentang administrasi kependudukan. Ya, oke. Kalau begitu, untuk mengatasi persoalan itu, usulan Anda apa? Usulan saya untuk mengatasi permasalahan administrasi kependudukan ini, yang pertama, kita harus memahami bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu dapat secara langsung dilaksanakan. Akan tetapi dia tidak dapat menurunkan, putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak dapat diturunkan dalam bentuk peraturan daerah dan sebagainya. Akan tetapi harus diatur, harus dimasukkan terlebih dahulu dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi, barulah dapat dilaksanakan dalam penataan administrasi kependudukan kita. Ya, oke. Yang terakhir dari saya terkait dengan metode ya. Saya tadi mendengar bahwa Anda menggunakan systematic literature review. Jadi systematic literature review sebetulnya model review yang lebih tinggi dari sekedar literature review. Dan kemudian Anda menggunakan kriteria inklusi, tadi disampaikan bahwa yang dianalisis itu adalah artikel-artikel yang terbit di 2015 sampai 2020. Tapi pertanyaan saya, mengapa kemudian Anda menggunakan referensi yang berada di luar dari kriteria yang tadi itu Anda tetapkan? Jadi kami sudah menetapkan 5 kata kunci dan kami khusus pada kriteria durasi masa waktu penerbitan itu, yakni 2015 sampai 2020. Jadi sumber-sumber jadi referensi itu dari 2015 sampai 2020, Pak. Iya. Kecuali satu artikel yang 2014. Pertanyaan saya, mengapa itu diambil? Apakah dia memiliki urgensi begitu sehingga dia di luar dari kriteria yang Anda tetapkan sendiri? Ya Pak, terkait dengan hal tersebut, keseluruhan daftar pustaka kami menggunakan sesuai dengan kriteria inklusi Pak, yakni dari tahun 2015 hingga tahun 2020 Pak. Di Nastiti 2014 jejak peradaban Hindu di laporan akhir itu ya. Nanti coba dilihat kembali. Itu di luar dari kriteria inklusi sendiri. Iya. Dari saya demikian kami Pak. Dilakukan dengan kriteria 2015 sampai 2020. Ya, oke. Terima kasih ya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Prof. Heru. Oke, baik. Selamat ya. Siapa ini? Taufik. Pak Mas Taufik ya, dan teman-teman sudah sampai pada tahap ini ya. Prof, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Saya tolong dijelaskan, saya agak belum paham nih. Terkait dengan tadi problemnya Anda sampaikan adalah masalah hak-hak yang tidak terpenuhi ya, terkait dengan administrasi kependudukan. Lalu kemudian Anda cerita mengenai dualisme transendental. Ini kan isunya hubungan dengan yang di atas nih, ya, dualisme transendental itu. Lalu apa kaitannya? Karena sampai saat ini saya masih berpikir sendiri-sendiri, apa kaitannya dengan kemudian pemecahan masalah tadi, problem yang Anda sampaikan itu? Baik, terima kasih. Jadi permasalahan kami pada program kreativitas mahasiswa kami yang pertama Prof adalah kepercayaan patuntung, kepercayaan tidak memiliki tempat dan tidak bahkan hampir tidak diakui oleh negara kita, padahal amanat konstitusional mengamanatkan bahwa perlu adanya perlindungan dan tanpa adanya diskriminasi antara kepercayaan dan agama. Tetapi pada dasarnya Prof tidak adanya kesamaan antara kepercayaan dan agama secara resmi. Dengan salah satu contohnya adalah tidak dapat dicantumkannya kepercayaan di dalam kartu tanda penduduk, sehingga banyak warga negara terkhusus bagi masyarakat hukum adat Ilalang Mbaya ini yang membutuhkan secara administrasi, misalnya KTP Prof untuk melaksanakan pernikahan, dia tidak mendapat kesamaan hak sama seperti dengan penganut agama yang telah dicantumkan, penganut agama resmi yang telah dicantumkan di dalam kartu tanda penduduknya Prof, seperti itu. Oke, apakah kemudian studi ini dalam bentuk apa dia bisa mengatasi masalah persoalan administrasi kependudukan tadi?
Jadi studi ini memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan administrasi kependudukan. Kami ingin menunjukkan bahwa di samping ada penganut agama, ada juga penghayat kepercayaan yang masih bertahan, yang masih bertahan hingga saat ini, yang membutuhkan perlindungan dan pengakuan dari negara, karena mereka juga adalah warga negara Indonesia, sama dengan kita. Kemudian, negara kita ini bukan negara yang berdasarkan terhadap agama, tapi negara kita adalah negara yang berdasarkan ketuhanan. Hal tersebut Jadi Anda menyampaikan dari sisi kontennya sebetulnya ya. Anda tidak masuk ke prosedur hukumnya bagaimana apa yang harus dilakukan untuk memperjuangkan tadi, bukan ya? Kami memberikan penjelasan mengenai bagaimana kedudukan hukum penghayat kepercayaan dalam sistem hukum kita sebenarnya. Dan dari hasil penelusuran literatur review kami, secara konstitusional dalam sistem hukum kita, penghayat kepercayaan ini diakui dalam sistem hukum kita. Akan tetapi, implementasi dalam bentuk pengakuan ini belum dilaksanakan karena pernah nggak ada studi-studi seperti ini membandingkan antara kepercayaan dengan agama? Kami membandingkan Prof, karena memang ini di pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar itu telah mengatur agama dan kepercayaan. Secara akibat kata "dan" dalam konsep pembentukan peraturan perundang-undangan itu telah memberikan penjelasan bahwa agama itu istilah hukumnya ya. Maksud saya apa keunikan Anda nih dengan studi sebelumnya terkait dengan membandingkan dualisme transendental ini? Ya, izin menjawab, Prof. Silakan, Saudara Sarudin. Ya, izin menjawab, Prof, terkait dengan apa keunikan daripada penelitian kami dibanding dengan penelitian-penelitian sebelumnya ialah terletak pada perbedaan dari sudut pandang aspek hukumnya. Kami juga meneliti dari sudut pandang aspek hukumnya, Prof. Sehingga itu yang merupakan kebermanfaat untuk negara pada umumnya, Prof. Baik, saya kira cukup dari saya. Selanjutnya silakan Prof. Filis. Silakan Prof. Ya baik, selamat sore. Terima kasih Prof. Heru. Selamat ya kepada tim Anda penyanyi yang sudah sampai pada Timnas. Terima kasih Prof. Saya menyimak tadi jawaban-jawaban Anda terhadap pertanyaan Prof. Heru dan juga kepada Pak Sultan ya. Jadi memang permasalahan Anda adalah bagaimana mengakomodasi agama dan kepercayaan ini yang ada pada undang-undang yang ternyata tidak terakomodasi di dalam tatanan negara seperti itu ya, catatan sipil. Ya. Apakah Anda mengetahui proses-proses untuk bisa menjadi diakui oleh negara? Baik. Itu prosesnya kan proses yang ada di atas kan, di tingkat atas kalau menurut saya. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Bagaimana tata cara kita untuk penghayat kepercayaan ini untuk diakui oleh negara? Yang pertama, negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum, maka harus dilakukan penataan hukum terlebih dahulu, di mana penghayat kepercayaan dalam penataan administrasi kependudukan kita harus diatur terlebih dahulu dalam undang-undang, karena putusan Mahkamah Konstitusi diatur dalam undang-undang. Ya. Kemudian tampaknya itu sudah permasalahan ini sudah terjadi sekitar sejak zamannya Presiden Soeharto kalau menurut saya. Permasalahan ini dari sana ya. Jadi waktu itu ditetapkan ada beberapa agama yang diakui seperti itu. Tapi itu tampaknya perjuangan yang panjang. Ini memang perjuangan yang panjang, Prof. Karena sejak Indonesia merdeka, Prof, tahun 1945 sampai pada tahun 2016, penghayat kepercayaan ini belum diakui dalam sistem hukum kita. Kemudian permasalahan yang timbul saat ini, sudah ada pengakuan, akan tetapi pelaksanaan dalam bentuk administrasi kependudukan itu belum diatur, Prof. Hal inilah yang membuat penghayat kepercayaan dalam sistem hukum kita itu belum diakui oleh negara. Karena belum diimplementasikan dalam hal penataan administrasi kependudukan.